Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mata Netizen. Oke teman-teman, ini gawat, BYD invest 11 triliun di Indonesia. Jepang dan Eropa ketar-ketir. Oke, Jepang dan Eropa ketar-ketir karena mereka bersaing dengan Cina ya di Indonesia. Nah, oke, kita simak informasinya. Halo teman-teman, mobil listrik asal Tiongkok BYD kembali berinvestasi di Indonesia dengan menggelontorkan dana yang sangat fantastis, yaitu senilai 11,7 triliun. Hal ini diinformasikan PLT Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, disingkat ILMATE, Putu Juli Ardika. Menurutnya, investasi ini untuk meningkatkan kapasitas produksi kendaraan elektrifikasi yang mencapai 150.000 unit per tahun. Dia juga menyatakan dengan masuknya investasi besar ke Indonesia diharapkan dapat memberikan dorongan bagi industri komponen lokal untuk terus berkembang serta terjadinya transfer teknologi dari BYD kepada industri komponen di tanah air. Sementara itu, Direktur Departemen Administrasi BYD, Andi Lin, menuturkan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia merupakan bagian dari strategi global BYD. Oleh karena itu, Andi berharap dengan investasi ini maka capaian produksi 15 juta BYD secara keseluruhan juga bisa terrealisasikan berkat andil pabriknya di tanah air. Oke sahabat semuanya, bisa menarik investor ke Indonesia ini memang suatu yang keren. Karena apa? Bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga banyak warga yang bisa direkrut untuk menjadi pekerja, bisa meningkatkan pendapatan, kemudian memperluas pekerjaan, jelas ya. Tapi teman-teman, saya juga berpesan ini bagi para punggawa yang di atas sana, karena psikologi orang yang berinvestasi itu kan orang yang punya duit ya, megang duit, naruh duit, itu psikologinya mesti dia nggak mau asal diatur, iya begini ya iya, diatur sana sini mau, itu tentu tidak. Bahkan mereka justru akan, ya aku yang punya duit, yang naruh, maka aku punya kuasa dong. Nah, di situ harus diwaspadai ya. Jadi ya silahkan untuk menarik investasi, tapi pastikan bahwa kedaulatan negara kita ini tetap bisa berdaulat dengan kokoh. Jangan sampai mentang-mentang udah investasi terus nyetir sana sini semau gue. Nah itu sudah, kalau seperti itu membahayakan ya, tidak baik. Walaupun itu investasi untuk meningkatkan ekonomi, tapi kalau kedaulatan dirampok itu juga tidak baik. Nah, ada model investasi yang kalau menurut saya mungkin saya pernah dikatakan wah itu investasi model kampung. Contohnya, kita punya PT Pindad nih, sedang memproduksi mobil ya, mobil maung Pindad. Nah, coba kita inventaris ada berapa pesanan yang datang. Rakyat Indonesia itu seberapa minatnya untuk kendaraan Pindad ini. Di investasi kita bisa sampaikan nih, Cina, aku punya mau bikin mobil nih Pindad, sudah jadi beberapa, terus ini pesannya sekian ribu. Nah, kalau bisa kamu investasi, nanti segera kita realisasikan, kita cetak sebanyak-banyaknya ya, paling tidak permintaan terpenuhi. Nah, segera bisa diberikan hasil dari investasinya. Itu keren kalau seperti itu. Jadi kita berdiri di kaki sendiri, mereka juga nggak akan ngatur-ngatur. Walaupun belum tentu itu menarik ya, kayaknya nggak menarik juga lah. Cina akan bilang, ngapain aku investasi ke kamu, aku aja bisa bikin mobil sendiri, bahkan mobilku melimpah ruah. Ya melimpah ruah tapi kan di Cina. Nah, kalau
mau yang di Indonesia nih seperti ini nih, pasarnya orang Indonesia tuh kalau ada produk mobil mereka bener-bener mau beli, bahkan Cina aja kalau datang ke sini dibeli kan. Nah ini kalau bisa jangan terlalu banyak yang masuk dari Cina, nah kita bisa penuhi kebutuhan otomotif di negara kita ya, walaupun kita nggak menutup kemungkinan dong kalau produksi kita ini ternyata ada yang di bawah ekspektasi beberapa warga Indonesia ya. Wah aku naik mobil dengan spek segini ini, waduh ini terlalu murah atau terlalu kurang fiturnya ya, kenyamanannya kurang. Yang saya butuhkan adalah fitur yang lebih. Nah ya nggak masalah di situ, misalkan harus impor tuh nggak masalah, karena bener-bener kalau kita mau memenuhi kebutuhan mereka dengan produk kita belum bisa, itu it's okay ya, kita harus impor karena untuk keperluan tertentu, warga-warga tertentu ya, segmen kecil itu kita belum bisa memenuhi, maka bisalah kerjasama, datangkan. Oke teman-teman, kita doakan Indonesia bisa maju ya, bidang otomotifnya bener-bener bisa bersaing di kancah internasional, bahkan bisa mengalahkan pendahulunya Jepang, Eropa, Cina. Di Indonesia itu bisa mengalahkan loh, di Indonesia, nggak harus di internasional. Kalau di internasional mau mengalahkan Jepang, Eropa yo masih nggak mungkin untuk saat ini, tapi why not untuk di Indonesia. Oke, ikuti terus Mata Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.